Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas yang namanya academic discourse, yaitu suatu bentuk diskursus daripada akademik atau akademis atau juga discourse ini bisa diartikan dengan wacana. Nah, diskursus atau yang berasal dari bahasa Latin discoursus yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik ataupun wacana. Nah, dalam bentuk suatu bentuk komunikasi, diskursus ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Diskursus atau wacana adalah sebuah sistem berpikir, baik ide, baik pun pemikiran, dan juga gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur dan budaya. Nah, dalam pertemuan pertama ini, saya akan beri satu pengantar bagi teman-teman terkait apa sih metodologi penelitian itu secara luas, dan apa sih mata kuliah ini arahnya kemana, tujuannya kemana, dan kira-kira eh, apa ya yang bakal kita dapat ya setelah kita mempelajari atau kita belajar di mata kuliah ini. Baik teman-teman, akhirnya kita lanjutkan pembelajaran kita terkait apa itu diskursus atau wacana. Nah, untuk kedepannya kita akan mengambil academic discourse ini sebagai istilah daripada wacana. Wacana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk komunikasi teman-teman. Jadi komunikasi itu ada tiga secara umum, ada tulisan, ada verbal, dan ada visual. Diskurs atau wacana merupakan konsep yang kita gunakan untuk menganalisis suatu bahasa dan juga komunikasi sebagai fenomena sosial. Tentunya bahasa adalah suatu bentuk pola komunikasi yang bisa diambil jika dalam interaksi dalam dunia sosial, dalam wilayah sosial. Secara tertulis, wacana atau diskurs ini adalah diskusi formal dan seringkali panjang tentang suatu topik di mana konsep dan wawasan disusun secara terorganisir dan logis. Oleh sebab itu, kita nanti akan belajar mana yang disebut dengan diskusi formal maupun diskusi non formal, bahasa formal dan juga bahasa non formal. Nah, di mana tata letaknya mata kuliah ini, di mana letaknya mata kuliah metode, metode penelitian ini dalam posisi atau dalam skup dari komunikasi sosial ini. Diskursus wacana itu dibagi dua sebenarnya. Ada namanya wacana akademik dan wacana sastra. Wacana akademik yaitu konsep yang digunakan saat mengkomunikasikan ide antara para akademisi di dunia akademisi. Nah, jadi teman-teman, kita selalu kadang-kadang punya suatu suatu definisi atau suatu bahasa yang mudah. Wacana akademik merupakan bahasa formal dalam pertemuan formal dengan bersifat yang logis dan juga pembicaraan yang memiliki skup batasan tertentu dalam fokus daripada topik tertentu. Nah, sementara uh, wacana akademik ini memiliki uh, ciri-ciri yang pertama dia itu ditulis secara formal dan memiliki bukti yang berbasis penelitian dan juga analisis mendalam tentang topik. Sementara itu, wacana sastra ini umumnya difokuskan pada karya kreatif seperti puisi, cerita pendek, novel, drama, bahkan non-fiksi. Oleh sebab itu, teman-teman nanti dalam wacana akademik, teman-teman akan terdengar suatu komunikasi yang mungkin sifatnya lebih baku, lebih kaku. Sementara dalam sastra itu kita bisa memilih bahasa-bahasa yang sifatnya Oke, 3, 2, 1. Wacana akademik memiliki padanannya atau padanan lawan S. Selanjutnya kita akan melihat yaitu terkait bagaimana wacana akademik ini. Jadi wacana akademik, oke. Selanjutnya kita akan menelaah wacana akademis lebih dalam lagi.
Wacana akademik yaitu bahasa dan konsep yang digunakan saat kita mengkomunikasikan ide di antara para akademisi dari dunia akademis. Nah, wacana akademis ini teman-teman itu biasanya ditandai dengan tulisan-tulisan formal, bahasa formal, dan juga dengan bukti-bukti berbasis penelitian dan juga analisis mendalam tentang topik. Jadi, saat teman-teman masuk ke dalam ruang akademik seperti yang kita hari ini kita lakukan, saat ini kita lakukan, baik perkuliahan-perkuliahan, itu merupakan ruang-ruang akademik, selalunya akan dibawa dengan bahasa formal dan bahasa baku. Walaupun terkadang terkesan bahwa bahasa-bahasa baku dan juga kemudian dimasukkan juga dalam uh, uh, dimasukkan juga dalam komunikasi yang mungkin sifatnya lebih slow, dan itu juga dikenal dengan wacana sastra. Nah, wacana akademik, jika dia kemudian dalam bentuk tulisan, maka tulisan itu pasti adalah tulisan formal, seperti yang teman-teman biasa baca dalam jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Oke, kita akan coba membahas dari lawan daripada wacana akademik. Itu yang disebut dengan wacana sastra. Nah, wacana sastra umumnya difokuskan pada karya-karya kreatif seperti puisi, cerpen, novel, drama, dan juga bahkan non-fiksi. Nah, selain itu, wacana sastra juga mencakup teks yang digunakan secara khusus untuk komunikasi bisnis. Nah, kita bisa mendapatkan suatu perbedaan ataupun contoh yang nyata ya, yang lebih jelas ya terkait perbedaan antara wacana akademik dengan wacana sastra. Contohnya seperti ini. Di dalam wacana sastra kita memiliki suatu majelis metafora ataupun kata-kata ganti yang bersifat kedaerahan. Contohnya misalnya si tangan panjang atau ringan tangan. Nah, tangan panjang atau yang bersifat biasa di dalam dalam suatu bahasa yang memiliki arti suka mencuri atau suka mengambil barang, atau ringan tangan yaitu anak yang rajin. Nah, kata-kata ringan tangan, panjang tangan ini tidak tidak akan terdapat dalam tulisan akademik ya, jurnal akademik jikalau dalam jurnal akademik ini secara harfiah ingin mengatakan sebagai seorang maling atau seorang rajin seperti itu. Jadi maka itu bahasa-bahasa bebas atau bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang sehari-hari selalunya kita selalu menggunakan wacana sastra seperti itu ya. Nah, untuk wacana akademik kita akan fokus ke wacana akademik. Ada elemen-elemen kunci dari wacana akademik. Yang pertama itu adalah bahasa, yang kedua kompleksitas, dan yang ketiga argumentatif. Dalam bahasa, dalam wacana akademis biasanya menggunakan bahasa-bahasa formal daripada percakapan informal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini termasuk penggunaan kosakata khusus dalam istilah teknis. Contohnya misalnya bahasa representatif, bahasa-bahasa yang sifatnya mungkin bagi kita kedengaran kurang kurang familiar ya. Tapi memang dalam dunia akademik biasanya orang-orang akan memilih bahasa-bahasa yang lebih ilmiah dan lebih memiliki makna-makna dengan istilah-istilah tertentu teknis secara teknis tertentu. Oke, yang kedua elemen kuncinya itu kompleksitas. Wacana akademik seringkali terlihat rumit dengan banyaknya lapisan makna dan sintaksis yang rumit. Dan dalam wacana akademik tidak biasanya tidak menggunakan kiasan dan idiom. Nah, apa itu kiasan? Tadi ya, yang sebelumnya saya pernah sampaikan di step sebelumnya, seperti istilah panjang tangan, ringan tangan, dan sebagainya. Nah, untuk elemen ketiga, dalam wacana akademis, yaitu namanya argumentatif. Wacana akademis memiliki beragam sudut pandang yang dibahas. Oke, jadi argumen-argumen atau pembahasan yang disampaikan selalunya dalam dunia akademik tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang atau satu paradigma. Selalunya suatu argumentasi selain dia melalui beberapa sudut pandang dalam dalam analisanya, dalam pembahasannya, juga memberikan atau menyampaikan kesimpulan yang berdasarkan bukti yang jelas dan juga logis. Nah, bagi teman-teman yang nantinya kita sebagai researcher atau peneliti dalam khususnya dalam mata kuliah ini, argumen-argumen yang disampaikan atau alasan-alasan yang mungkin disampaikan tidak lagi bersifat non logis gitu. Harus memiliki bukti atau dasar. Maka dari itu, wacana akademik itu melatih kita nantinya
bagaimana dalam mengambil suatu kesimpulan atau suatu pendapat atau suatu argumen dari sudut pandang yang tidak hanya satu sudut pandang. Ini banyak contoh sebenarnya teman-teman. Oke, saya kasih satu contoh misalnya. Dalam yang isu baru-baru ini belum lama ini pemilihan calon presiden. Kita memiliki tiga calon, yang calon 1, 01, 02, dan 03. Nah, dalam penentuannya, dalam pemilihan mana yang kita pilih, tentunya pada saat itu kita yakin atau saya yakin kawan-kawan mengambil suatu keputusan dalam memilih pasangan calon presiden itu dari sudut pandang yang logis, tidak dari sudut pandang yang bersifat perasaan, tidak dari sudut pandang yang bersifat hanya kesenangan belaka gitu ya. Jadi tentu adalah yang logis. Kenapa? Mungkin karena dia bisa diandalkan, dia memiliki janji, dia memiliki track record yang baik dan sebagainya. Tidak hanya sekedar bentuk fisik, tidak hanya karena saya suka yang tipe orang seperti ini, seperti ini. Nah, jadi sampai dengan pilihan-pilihan yang sifatnya pribadi ataupun bernegara yang sering kita lalui kemarin dalam pemilu di tanggal 14 Februari kemarin, tentunya cara pikir, pola pikir seorang akademisi yang teman-teman sekarang ini mengemban itu sebagai seorang mahasiswa tidak lagi mengambil kesimpulan atau tujuan dari hal-hal yang tidak memiliki dasar atau yang bukti yang logis, bahkan hanya bersifat perasaan seperti itu. Nah, saya rasa ini bisa dipahami ya, dan ini masih kok gitu ya. Oke, dalam konsep akademik kita mengenal ada empat konsep akademik ya, atau wacana akademik, maaf, dalam wacana akademik ya, academic discourse tadi ada empat. Yang pertama deskriptif, analytical, persuasif, dan kritikal. Ayo kita bahas satu persatu apa itu deskriptif, analytical, dan persuasif serta kritikal. Descriptive discourse atau yang disebut dengan deskriptif ya, deskriptif, wacana deskriptif adalah berbicara terkait atau membahas terkait bahasa tulis yang digunakan dalam penulisan akademik untuk baik untuk menjelaskan, menggambarkan atau mendefinisikan konsep, teori ataupun fenomena. Nah, hal ini melibatkan penggunaan terminologi, artikulasi yang tepat, dan juga menjelaskan topik-topik secara detail. Bahkan seringkali kita menyertakan bukti dari penelitian dan sumber-sumber lainnya. Nah, nantinya nih teman-teman, nantinya kan kita menulis uh, proposal skripsi misalnya, kita harus menggunakan descriptive discourse ini, pendekatan ini untuk kita bisa memiliki argumen ataupun alasan-alasan yang nanti disertai oleh dukungan-dukungan bukti tidak hanya dari lapangan tapi juga dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dalam penulisan itu, dalam mengungkapkan alasan itu, kita harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang bahasa itu baik pun menjelaskan, menggambarkan, dan juga mendefinisikan terkait fenomena teori dilakukan dengan baik dan juga beralasan dengan menampilkan bukti dan sumber-sumber daripada jurnal ataupun artikel yang bisa dipercaya atau bisa ya dipercaya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menulisnya? Yang wacana deskriptif tadi gitu. Yang pertama tentu ya kita milih topik yang menarik, tentunya yang teman-teman senangi, passionnya kawan-kawan. Kalau teman-teman sukanya di bidang digital forensik, maka saya yakin teman-teman akan memilih digital forensik. Mana yang jaringan, silakan pilih topik jaringan. Yang sistem informasi, silakan pilih topik informasi maupun IoT dan sebagainya. Nah, selanjutnya, setelah kita memilih topik yang menarik mungkin bagi kita, atau yang ingin kita diskusikan, tentunya hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melakukan penelitian tentang topik yang kita senangi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari topik tersebut. Tentunya dalam mempertimbangkan atau memahami pemahaman tersebut, kita harus mempertimbangkan bagaimana menggunakan berbagai sumber, baik itu buku, artikel, wawancara, dan sumber daya online lainnya. Tentunya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan memiliki legalitas tinggi. Nah, yang ketiga, setiap informasi yang kita dapatkan dari poin 2 tadi, kita melakukan analisis. Analisis dari informasi atau
sumber-sumber yang kita pertimbangkan tadi, kemudian kita kumpul, dan kemudian kita jadikan suatu susunan argumentasi yang logis dan efektif, yang logis dan lengkap. Tentukan juga bagaimana cara kita menyusun argumen kita tadi. Nah, dalam penyusunan argumen, ya, tentu teman-teman harus menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas untuk mengekspresikan ide-ide dengan dukungan-dukungan bukti yang bersifat tadi sumber-sumber tadi, buku, artikel, wawancara, dan sebagainya. Nah, pastikan sumber-sumber tadi dikutip, ya, yang digunakan untuk mendukung klaim kita, argumen kita itu dipastikan memiliki sumber yang jelas. Ya. Jadi uh, ini merupakan sebenarnya ini adalah yang kita lalui setiap hari sebenarnya. Mas. Mungkin ini tidak asing lagi. Seperti tadi kalau kita bawa contoh tadi, kan kita melakukan argumentasi, kita harus mencari sumber-sumber yang jelas. Cara kita memilih salah satu pasangan calon presiden nih. Kenapa saya mencontohkan itu? Karena kita baru melalui itu ya. Maka kita akan mencari sumber-sumber dari informasi yang kita terima yang jelas. Agar apa? Agar kita tidak masuk ke ranah penerima dan penyebar hoax. Nah, jadi setelah hari ini, jikalau teman-teman masih berargumen atau berpendapat atau berdiskusi dengan topik sesuatu, tapi sumbernya dari potongan-potongan video yang bahkan afiliasi dari potongan video itu tidak jelas atau sumbernya tidak tidak diyakini, tidak dipercayai, maka stop ya. Don't share uh, informasi itu kepada yang lain kalaupun teman-teman saya tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi takutnya kita adalah salah satu penyebar hoax yang mungkin menjadi kategori penyebar fitnah. Bisa jadi toh? Nah, itu ya. Baik teman-teman, ayo kita lanjutkan. Nah, dalam wacana yang kedua yaitu wacana analitis. Wacana analitis ini yaitu bagaimana kita melakukan pemeriksaan secara fokus, secara kritis terhadap subjek dalam konteks akademik atau dalam subjek tentang topik kita tadi. Hal ini melibatkan analisis berbagai aspek dari suatu topik dan menggunakan penalaran berbasis bukti untuk menentukan argumen. Penalaran berbasis bukti ini yaitu penalaran berbasis pembelajaran. Pembelajaran dari apa? Pembelajaran dari beberapa sumber-sumber yang valid, yang validitasnya terjaga dan terjamin. Maka dari itu, saat kita ingin mempelajari berbagai sumber, setelah kita pastikan bahwa sumber kita adalah yang bisa dipercaya, kemudian kan kita melakukan suatu analisis, suatu pemeriksaan yang kritis. Oleh sebab itu, maka kedekatan hasil yang kebenaran daripada kesimpulan itu lebih dekat dibandingkan dengan teman-teman menganalisis dari sumber yang tidak jelas atau yang tidak tervalidasi kebenarannya, keabsahannya. Nah, dalam melakukan wacana akademis analitis ini seringkali kita memerlukan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian dan keterampilan dari berpikir kritis kita. Nah, hal ini digunakan dalam proses pembelajaran kita dalam mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan makalah penelitian, dan juga penulisan prinsip ilmiah lainnya. Oke, teman-teman, pertama membaca sumber yang jelas, kemudian setelah membaca, kemudian kita akan melakukan analisa atau yang disebut dengan analisis. Nah, bagaimana cara menulis wacana analitis? Ada 4 poin. Silakan teman-teman perhatikan di layar ini. Yang pertama, tentu kita harus menentukan tujuan analisis kita kemana. Gitu. Jikalau kita memilih dari berbagai macam sumber, kita melakukan, oh saya ingin menganalisis tentang kenapa ya, gitu ya. Kenapa ya terjadi contohnya nih. Terjadi banyak isu-isu atau informasi-informasi atau kabar-kabar kecurangan nih dalam Pilpres kemarin, seperti dalam pemilu kemarin, tidak hanya di tingkat presiden, tapi sampai dengan tingkat DPRD kota misalnya. Nah, kita tentukan tujuan skupnya gitu. Jadi kalau kita memang ingin di DPRD kota ya DPRD kota skupnya kita akan lebih pelajari di sana. Kalau kita ke presiden maka kita akan tentukan tujuan kita untuk menganalisis misalnya terhadap munculnya informasi-informasi tentang isu-isu kecurangan pilpres. Nah, kemudian yang kedua kita harus mengumpulkan bukti atau data yang relevan dengan yang akan kita analisis. Gitu. Itu mencakup informasi apapun, survei, buku, dan artikel dengan tanda kutip. Hal-hal ini
harus berimbang dan juga dapat dipercaya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Yang ketiga, setelah kita mengumpulkan bukti dan data tersebut, maka kita dapat memulai untuk memeriksa dan menganalisisnya. Nah, tentunya teman-teman wajib mempertimbangkan perspektif yang berbeda, kenali pola, dan tarik kesimpulan. Jadi kata kuncinya, lihat dari perspektif yang berbeda, kenali pola, dan tarik kesimpulan. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil dari perspektif yang berbeda, ya, maka kita akan terbawa isu sesuai hanya dengan yang kita minati gitu. Contohnya nih, saya 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 misalnya suka dengan salah satu paslon misalnya. Kemudian saya hanya mengambil informasi terkait kebaikan paslon itu saja. Dan saya menutup mata, menutup telinga untuk mengambil perimbangan, yaitu dari perspektif kenapa ya ada orang yang tidak suka dengan paslon yang saya senangi. Ya kita juga akan mempelajari kenapa alasan itu sehingga apa, sehingga keputusan yang kita bangun nantinya, kesimpulan yang kita bangun nantinya itu memiliki konstruksi yang jelas. Seperti dari dua belah pihak, dari yang suka, tidak suka, bahkan mungkin yang poin ketiga, yaitu yang netral. Nah, selanjutnya tentunya ya dalam menulis memiliki format-format dalam penulisan, baik itu tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Tentukan ya, eh, pastikan untuk kita menyertakan ringkasan temuan dan rekomendasi kita. Jadi ada ringkasannya dan juga ada sarannya, rekomendasi. Oke, selanjutnya. Oke, masuk ke poin tiga, yaitu wacana persuasif. Nah, apa ini? Yaitu bentuk tulisan argumentatif yang digunakan untuk membuat kasus ya untuk sudut pandang tertentu dalam lingkungan akademis. Hal ini melibatkan penyajian bukti dan argumen logis untuk mendukung posisi tertentu. Nah, jadi jenis wacana ini yang mengharuskan kita sebagai penulis contohnya untuk menggunakan dukungan-dukungan berbasis bukti yang kuat dan menyajikan ide berbasis secara logis dan persuasif. Nah, jika teman-teman dulu, ini tanpa kita terkait kita selalu mendukung, tidak mendukung ya. Jadi saat masa tentang kampanye ada namanya muncul suatu video film yang yang berjudul Dirty Force ya, Dirty Force gitu ya. Mungkin teman-teman pada sudah tahu deh ini. Tapi saya nggak yakin bahwa teman-teman telah menonton full utuh ya, atau jangan-jangan hanya menonton sebagian, atau hanya menonton dari komentar orang, atau hanya. Nah, jikalau teman-teman belum nonton utuh, silakan teman-teman nonton utuh tanpa harus kita perdebatkan apakah detik vote ini benar atau tidak, maka gini, sesuatu yang teman-teman tentukan benar atau tidak, tapi tidak teman-teman tonton, tidak teman-teman alami atau teman-teman tonton lah ini video dari konteksnya, maka itu akan menjadi hal yang lucu. Gitu. Masa kita menolak tapi kita belum lihat, masa kita setuju kita belum lihat. Gitu. Nah, jadi silakan kawan-kawan nanti masa melihat bukti court dan jika itu setuju atau tidak setuju, contohnya tidak setuju nih temukan lawan daripada fakta-fakta tersebut gitu. Jadi jikalau dalam video itu menganggap dalam tanda kutip mereka menampilkan fakta-fakta dan mungkin teman-teman tidak setuju dengan fakta itu, silakan kita mencari ya, suatu fakta-fakta baik itu tentunya untuk mendukung argumentasi kita dan sifatnya itulah fakta. Kalau fakta itu yang nyata ya, tidak dibuat-buat. Nah, dan sajikan itu secara logis dan persuasif. Nah, tulisan ini atau fakta tersebut juga harus dituliskan dengan nada ilmiah dan profesional. Oke, jadi itu tidak boleh baper, teman-teman. Peneliti itu tidak, memang peneliti memiliki dugaan, memiliki hipotesa bahwa sesuatu itu baik ataupun buruk. Tapi setelah dijalani, jikalau hasil dugaan atau hipotesa daripada peneliti tidak tercapai, maka peneliti wajib ya istilahnya mengikuti hasil penelitiannya gitu terkait apakah dugaan yang di awal itu salah atau benar. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa memahami konteks ini. Memang ini sifatnya adalah uh, diskusi kita ini menyeluruh untuk mata kuliah ini. Nanti kita akan lihat ya bahwa apa yang akan kita pelajari sampai 15 pertemuan atau 16 pertemuan adalah potongan-potongan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, bagaimana kita menulis dari persuasif discourse ini gitu ya? Sama tentu kita menginspirasi pembaca kita.
sebelum mulai menulis, tentu kita akan mempertimbangkan segmentasi pembaca kita. Jadi kalau teman-teman ingin tulis dan dibaca oleh generasi mungkin muda ya tidak masalah ya. Gunakan pendekatan penggalakan yang dengan segmentasi daripada pembaca teman-teman. Kemudian kita yang kedua meneliti topik kita. Teliti topik kita secara menyeluruh atau teliti topik Anda secara menyeluruh dan tentu kembangkan basis bukti yang kuat yang untuk mendukung argumen kita. Nah, saat itu setelah kita lakukan meneliti topik dan mengembangkan basis bukti, kita harus menyusun ketika kita menyusun argumen kita, argumen Anda, kembangkan argumen Anda dengan cara yang jelas dan logis. Tentunya sekali lagi saya sampaikan harus didukung dengan fakta, statistik maupun pendapat ahli. Dan yang terakhir, sampaikan argumen kita secara ringkas, secara lengkap, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga visual yang kuat. Pastikan untuk menyampaikan argumen tandingan terhadap posisi Anda. Jadi maksudnya adalah saat kita memiliki suatu argumen, suatu penelitian kita uh, tidak hanya dalam standar kita hanya meneliti, menguji, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan, memvisualisasikan, mentransformasikan apa yang hasil yang kita teliti kepada orang lain sesuai dengan segmentasi pasar pembacanya atau pendengarnya itu secara jelas dan dengan visualisasi yang kuat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah critical discourse, yaitu bagaimana ini adalah sebuah wacana akademik kritis, yaitu suatu wacana terakhir ya dari 4 poin tadi, yaitu di mana jenis wacana yang digunakan dalam penulisan akademis yang melibatkan analisis, evaluasi, dan juga interpretasi informasi untuk kita menarik kesimpulan dan membangun teori. Nah, beberapa bahasa critical discourse ini biasa kadang dikenal dengan literatur studi, critical literatur, gitu ya. Jadi kita mencoba mengkritisi dari uh, sumber-sumber yang kita dapat dari berbagai perspektif ya, yang kemudian seringkali kita coba untuk mungkin kita tidak sepahaman dengan referensi yang kita gunakan, sehingga kita coba menantang narasi secara dominan ya dari keyakinan yang diterima gitu. Jadi kritik diskurs seperti kita tidak sepakat dengan suatu pernyataan informasi maupun publikasi bahkan penelitian orang lain dan kita coba membantahnya atau mengkritiknya secara akademis pula ya. Jadi penelitian dilawan dengan penelitian. Oke, teman-teman, dan bagaimana cara menulis critical discourse? Ya, pertama, pastikan nih bahwa kita memang memiliki pemahaman yang jelas tentang topik tersebut. Lakukan penelitian tentang topik tersebut untuk mendapatkan pemahaman penuh dengan konteks dan perdebatan atau masalah yang relevan. Yang kedua, yaitu setelah kita memiliki pemahaman yang menyeluruh, nah, soalnya kita merumuskan argumen kita yang jelas. Pastikan, lagi-lagi nih, argumen kita didukung oleh bukti yang logis dan koheren. Dan kita selanjutnya mengatur argumen kita dengan menguraikan ke dalam struktur yang logis. Jadi teman-teman menjelaskan suatu argumen itu, coba dijelaskan kenapa dasarnya argumen ini muncul, apa dasarnya keputusan ini muncul, bagaimana metodenya, dan sebagainya. Dan buatlah garis-garis besar poin utama dan argumen yang Anda rencanakan untuk disampaikan, serta penyampaiannya harus urut. Tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh menjelaskannya, menjelaskan ke belakang lagi. Nah, setelah Anda memiliki struktur yang jelas, nah saatnya Anda mulai untuk menuliskan wacana Anda. Tentunya pastikan gaya akademis atau gaya formal dan bukti untuk mendukung argumen kita keluarkan dan kita implementasikan. Baik, sekian pengantar dari mata kuliah metode penelitian ini di pertemuan pertama. Ini pun ulangi bacanya. Karena pada dasarnya yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari seluruh proses pembelajaran kita dari pertemuan hari ini sampai ke pertemuan 16. Nah, semoga dari penjelasan yang singkat ini bisa menambah khasanah daripada wawasan teman-teman. Dan jika ingin ada yang didiskusikan dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat grup akademis kita
yaitu di WA Group. Baik, untuk kedepannya jika nanti akan ada beberapa pertanyaan atau instruksi dari saya setelah ini, silakan dicek di Sikuli. Jika nanti ada tugas, silakan dicek. Baik, sekian saja untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, untuk semua kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkannya. Jangan lupa tinggalkan jejak pada video ini agar nantinya teman-teman bisa tervalidasi bahwa telah menonton video ini sebagai video pembelajaran untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.